Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPS. Ada sedikit pemantapan materi untuk bab 2 Terasi Keuangan Desa dan Kota yang saya share melalui video saya, dan ini memang sengaja tidak saya upload di YouTube. Nah, ada beberapa slide yang harus saya sampaikan di sini. Meskipun ini slide-nya banyak sekali, nanti akan banyak yang kita lewati. Jadi sekilas saja mengenai materi bab 2 yang bagian kemarin kalian sudah saya beri tugas di LKP 1, LKP 2. Selanjutnya desa. Jadi pola keuangan desa dan kota itu melibatkan dua wilayah, jadi wilayah integrasi desa dan kota. Jadi melibatkan dua wilayah, yaitu wilayah desa dan wilayah kota. Nah, asal muasal kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya desa itu bentuk dari kumpulan unit pemukiman terkecil yang kadang kita sebut sebagai kampung atau dusun. Desa juga kita bisa lihat di daerah pesisir pantai yang biasa kita kenal dengan nama kampung nelayan, ya. Jadi karena desa juga kita bisa bahasakan sebagai kampung. Kemudian ini juga di daerah dataran tinggi, kawasan agropolitan, misalnya daerah kawasan puncak di Jawa Barat. Selanjutnya, syarat-syarat terbentuknya pembentukan desa menurut ketetapan peraturan daerah. Ini bisa nanti kalian baca sendiri. Ciri-ciri khas desa secara umum merupakan daerah yang secara fisik itu didominasi oleh sektor pertanian. Jadi kriterianya juga silahkan dibaca nanti. Ini file PPT ini akan saya share di grup kita. Nah, kemudian pengelompokan desa. Jadi secara umum sebenarnya struktur ruang desa itu dibagi 3, yaitu memanjang, memusat atau gerombol, dan terpencar, ya, atau konsepnya kalau menggerombol radial. Jadi seperti hanya tugas saya yang kemarin untuk meresum pola perkembangan kehidupan suku Baduy. Nah, salah satunya adalah kalian harus mengidentifikasi pola pemukiman daerah, pola pemukiman perkampungan Baduy, meskipun itu yang bisa kita lihat hanya untuk yang di pemukiman Baduy. Baduy jalan tidak bisa diakses menggunakan alat teknologi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nah, ini. Jadi kalau pesisir, daerah pesisir itu salah satu contoh yang pola memanjang. Jadi memanjang itu sebenarnya menurut saya sama dengan di linear. Jadi memanjang bisa kita jumpai di daerah pesisir pantai atau dekat dengan jalan raya. Yang terpusat seperti pola kampungan suku Baduy yang tertentu, dan kemudian ada yang menyebar. Ada, nanti bisa kalian lihat di sumber belajar yang lain. Kemudian kita lanjutkan untuk kawasan perkotaan. Nah, ciri-cirinya daerah yang kita sebut sebagai perkotaan ini bisa kalian nanti pahami sendiri. Fungsi kota menurut ini juga dibaca sendiri saja. Kemudian lanjut untuk pola keruangannya. Ada berapa pola keruangan desa dan kota yang
ada di tugas saya di LKPD 2 ya. Jadi LKPD 2 ini hanya fungsi kota pola ruang kota diperuntukkan sebagai apa? Untuk teorinya, teori struktur ruang kota itu yang saya masukkan itu nanti ada dibagi tiga ya, ada sektoral, ada epiganda, dan konsentris. Nah ini kita ke sini. Nah, untuk nanti ada video berikutnya mengenai saya akan menyinggung mengenai teori interaksi desa kota ya, teori gravitasi, titik henti, dan teori grafik. Ini ada contoh soal menghitung dan ada hubungannya dengan tugas kalian berikutnya. Nah, menurut Edward Ullmann, itu interaksi antar wilayah itu dipengaruhi oleh tiga hal. Karena wilayah itu bisa saling melengkapi, saling berintervensi, dan mudah dalam salah satu pemindahan barang dalam suatu ruang. Nah, dan ini zona interaksi menurut Sarto bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian apa yang ditawarkan oleh kota? Kota menawarkan akses distribusi barang ya dari desa ke kota. Kemudian dari selain itu juga ada layanan publik, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kenapa ada interaksi antara desa dan kota? Kemudian visi desa bagi kota bisa menyediakan bahan mentah. Yang selain bahan mentah juga bahan olahan, menyediakan sumber daya manusia, SDM, kemudian menyediakan jasa ya, permintaan barang dan jasa yang diminta oleh daerah kota. Nah, untuk selanjutnya ini lebih ke visi pembangunan nasional di Indonesia ya untuk tahun 2005 sampai 2002. Nah, nanti kalian baca sendiri. Untuk berikutnya lagi pembangunan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat atau pertumbuhan di desa. Nah, ciri-ciri kota ini bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian lihat di di materi atau sumber belajar yang lain. Di learning kita itu ada modul yang bisa kalian gunakan untuk menambah sumber belajar. Dampak positif dan dampak negatif adanya interaksi desa dengan kota. Nah, ini bisa kita apa dampak positifnya? Selain ada dampak positif juga ada dampak yang sifatnya negatif. Jadi kota yang berkembang itu bisa memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kemudian perkembangan kota dapat memperluas layanan dasar yang lebih baik seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai dan ketersediaan air bersih dan lain sebagainya. Kemudian selain ada dampak positif, juga ada dampak yang bersifat negatif. Untuk dampak negatifnya, otomatis adanya arus urbanisasi, jadi perpindahan dari desa ke kota. Nah, kemudian terjadinya kepadatan penduduk yang berlebihan di
daerah kota, ekosistem terganggu, dan lain sebagainya. Kemudian, jadi muncullah sektor ekonomi informal, jadi banyak pemukiman kumuh ya, rumah area yang kita bisa lihat kalau terlalu banyak masyarakat desa yang melakukan migrasi ke sana, ke kota. Itu saja yang Bani sampaikan. Kemudian untuk video berikutnya nanti akan saya sampaikan setelah ini ya Nana. Kemudian ini apa namanya lanjutannya lanjutannya ya. Jadi untuk materi PPT ini nanti saya lagi bisa kalian miliki akan saya share di sini. Nah, ini lebih ke coba yang tidak ada di sana tadi, klasifikasi desa ya. Jadi desa menurut klasifikasinya ada desa agrari, desa industri, desa nelayan, dan desa sendiri. Kemudian menurut tingkat perkembangannya ada desa swadaya. Jadi desa swadaya itu desa ini dicirikan dengan daerahnya masih terisolir, kemudian penduduknya juga masih jarang. Nah, mata pencarian mungkin masyarakatnya di bidang agraris, jadi masih sangat erat apa namanya dengan aktivitas pertanian. Kemudian ini yang desa Swakarya. Untuk desa Swakarya ini ciri-cirinya biasanya desa Swakarya itu masyarakat yang di desa ini sudah transisi ya, transisi dari apa yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh perubahan yang datangnya dari luar, dan ini sudah mulai yang kiri masyarakat desa Swakarya. Yang terakhir ada desa Swasembada. Nah, pada desa Swasembada ini masyarakatnya sudah sedikit modern. Biasanya dia berlokasi di ibu kota kecamatan atau di daerah pinggiran. Ya. Sudah tidak terikat adat istiadat dan lebih aktif dalam hal partisipasi masyarakat. Kemudian ini untuk ciri-ciri desa, ciri-ciri kota nanti bisa kalian baca sendiri saja. Dampak interaksi desa kota bersama dengan kalian kalau kegiatan ini pasti sekilas tentang tambahan materi yang Joni dan itu saja mungkin anak-anak sekilas kita akan sambung dengan video yang kedua yang ada kaitannya dengan tugas kalian di LKPD selanjutnya, yaitu mengenai cara menghitung kekuatan interaksi, baik itu nanti dari teori gravitasi, kemudian yang kedua teori titik henti atau breaking point theory, dan yang ketiga dari teori grafik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah sedikit ada sedikit banyak ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.